Pengumuman, sesaat lagi akan ditampilkan video strategi pembelajaran yang aktif dan kreatif. Mari disimak baik-baik, video akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti Urfah. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Video ini ditujukan untuk mata kuliah strategi pembelajaran yang diampu oleh Ibu Ridah Nurhamidah, Magister Pendidikan. Selamat menyaksikan. Cara membuat pembelajaran yang menarik dan tak terlupakan, salah satunya dengan mengikutsertakan siswa di dalam proses pembelajaran. Bukan hanya guru yang aktif, tetapi siswa juga diajak untuk berkontribusi. Salah satu metodenya adalah dengan menerapkan metode pembelajaran role-playing atau bermain peran. Role-playing atau bermain peran merupakan suatu metode pembelajaran untuk memahami suatu materi dengan cara memberikan cerita atau naskah kepada siswa dan meminta siswa untuk memerankannya. Metode ini digunakan untuk mengembangkan kemampuan imajinasi dan penghayatan siswa dengan cara memasukkan peran-peran yang ada di dalam kehidupan nyata ke dalam suatu pertunjukan di dalam kelas atau pertemuan yang nanti akan dijadikan sebagai bahan refleksi bersama. Metode ini menggunakan cara menghubungkan suatu materi dengan kehidupan sehari-hari yang dialami oleh siswa. Pengalaman belajar yang akan diperoleh dari metode ini meliputi kemampuan kerjasama, kemampuan komunikatif, dan kemampuan menginterpretasi suatu kejadian. Metode pembelajaran role-playing dapat membuat siswa lebih aktif dan mampu mengekspresikan dirinya. Metode ini mampu membuat siswa lebih memahami materi yang diajarkan karena materi disajikan beserta dengan contoh penerapannya di dalam kehidupan. Siswa menjadi lebih kreatif karena siswa akan membuat suasana pembelajaran sesuai dengan cerita yang sudah dibuat. Pada metode ini, kelas menjadi aktif dan suasana akan berbeda karena pada proses pembelajaran ini tercipta komunikasi dan cerita. Namun, ada beberapa kekurangan dari metode ini. Yang pertama, metode ini memerlukan waktu yang lama. Yang kedua, bagi siswa yang belum memiliki kepercayaan diri yang tinggi, ia akan mengalami kesulitan sehingga metode ini dapat berjalan tidak efektif. Yang ketiga, pada metode ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi kelas lain karena pada metode ini dapat membuat kebisingan. Ada beberapa mata pelajaran yang dapat menerapkan metode ini. Yang pertama, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Contoh materinya seperti pada materi peran keluarga, kemudian manusia sebagai makhluk sosial, dan lain sebagainya. Selain itu, ada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Contoh materinya pada pembahasan nilai-nilai Pancasila, toleransi, hukum, dan hak asasi manusia. Juga pada pelajaran agama, contoh materinya ada materi akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah yang dapat dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Dan pada pelajaran bahasa seperti bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Pada pembelajaran bahasa, ada kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh siswa, seperti kemampuan membaca, kemampuan mendengarkan, kemampuan menyimak, kemampuan berbicara, dan kemampuan menulis. Metode ini dapat menjadi pilihan untuk meningkatkan kemampuan siswa, khususnya di keterampilan berbicara. Seperti dalam buku Pembelajaran Berbicara, karya Mudini dan Slamet di tahun 2009, di dalam buku tersebut dituliskan bahwa belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi. Maka pernyataan tersebut berimplikasi bahwa siapapun yang belajar bahasa, hakikatnya adalah belajar berkomunikasi. Metode ini dapat digunakan
untuk meningkatkan kemampuan berbicara pada siswa. Ada langkah-langkah yang dapat dilakukan seorang guru untuk menerapkan metode ini. Yang pertama, guru dapat membuat skenario yang akan diperankan sesuai dengan materi yang hendak diambil atau yang hendak diperankan. Kemudian yang kedua, guru memberikan penjelasan tentang kompetensi yang ingin dicapai agar nantinya siswa dapat lebih memahami bagaimana sih peran yang harus diperankan, kemudian apa sih nilai-nilai yang hendak disampaikan kepada penonton. Yang ketiga, guru membentuk siswa menjadi kelompok yang isi anggotanya disesuaikan dengan naskah. Yang keempat, guru meminta siswa untuk memahami naskah yang akan diperankan. Yang kelima, guru dapat memanggil siswa yang sudah ditunjuk untuk memerankan skenario. Yang keenam, siswa diminta untuk mengamati teman-temannya yang sedang tampil. Yang ketujuh, setelah selesai ditampilkan, siswa diberi lembar kerja untuk menuliskan bagaimana penampilan teman-temannya dan apa saja yang dibahas di dalam cerita tersebut. Yang kedelapan, setiap kelompok memberikan hasil kesimpulannya. Yang kesembilan, guru menyampaikan hasil atau kesimpulan secara umum. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Demikian metode pembelajaran role playing atau bermain peran yang saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan dapat diterapkan di dalam proses pembelajaran, karena metode ini sangat cocok dan membuat siswa lebih aktif, kreatif, dan dapat mengekspresikan dirinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.